Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan komentar dari saya kali ini membacakan berita terkait isu batalnya Vipo dan BP, dua perusahaan yang memiliki SPBU swasta itu membeli BBM dari Pertamina. Banyak beritanya, bahkan beritanya ada terkait dari Vipo dan sendirian dan BP, ada juga yang respon Pertamina. Nah, kali ini yang saya baca adalah yang respon dari Menteri SDM Bahlil. Saya ambilkan dari CNBC Indonesia, judulnya Vipo BP, ini dua nama SPBU, sebenarnya perusahaan minyak besar ya, tapi punya SPBU, batal beli BBM Pertamina. Ini respon Bahlil. Nah, ditayangkan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2025 jam 9.45. Beritanya begini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Bahlil Lahadalia buka suara perihal batalnya rencana badan usaha swasta penyedia bahan bakar minyak BBM untuk membeli BBM dari Pertamina. Menurut Bahlil, badan usaha swasta tersebut masih terus bernegosiasi secara business to business ya, B2B dengan Pertamina. Nah, sebagai informasi, ini informasi berarti dari CNBC tadi, dari Bahlil, itu PT Vipo Energi Indonesia sebelumnya membatalkan pesanan pembelian BBM dari Pertamina sebesar 40.000 barel. Begitu juga dengan SPBU BPAKR yang dikabarkan batal menambah pasokan BBM dari Pertamina. Nah, menurut berita malah sampai si BP itu mungkin bulan Oktober ini tidak bisa, untuk sementara tidak jualan dulu ya. B2B-nya silakan, ini kembali kata Bahlil ya. Kami hanya memberikan guidance, selebihnya diatur secara B2B, kata Bahlil saat ditemui di gedung BPH Migas Jakarta, dikutip Jumat 3 Oktober 2025. Oh, rupanya tadi gambar tadi setelah ada pertanyaan wartawan di situ ya. Namun yang pasti Bahlil menegaskan bahwa stok BBM dalam negeri dalam kondisi aman dan cukup hingga 21 hari ke depan ya, dari keterangan ini. Memang biasanya seperti itu ya, cadangan itu pergudangannya, tempat penyimpanannya untuk BBM itu bisa untuk 3 minggu ya biasanya. Khusus untuk ketersediaan BBM pada SPBU swasta, dirinya menegaskan bahwa pemerintah sudah menambahkan kuota impor BBM sebesar 10% lebih tinggi dibandingkan kuota impor pada 2024 lalu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita, ketersediaan kita menipis. Nggak ada, udah penuh, semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya, ujarnya. Nah, itu dari Bahlil ya. Mungkin untuk sekedar gambaran pemirsa mungkin sudah mengikuti ya berita 1-2 bulan terakhir ini, itu bahwa Pertamina itu menjual fuel base ya, fuel base artinya nanti masih perlu diolah sedikit lagi oleh tadi SPBU swasta tadi. Nah, mengapa? Karena mereka menurut informasi yang beredar sih stok mereka habis, si BP itu habis, si Vipo habis, si BP sudah tinggal sedikit. Nah, mungkin kuota impor mereka juga sudah habis. Nah, ini yang menarik ya. Kalau berita ini kuota impornya cukup, itu dilarang apa habis itu satu hal lain ya, tapi tidak terungkap ke publik. Yang penting lalu ada pembicaraan bahwa mereka di sisa tahun 2025 ini membeli dari Pertamina, yang sebenarnya Pertamina juga impor gitu ya. Harus paham dulu kita impor juga, impor BBM fuel base ya istilahnya ya, BBM dasar. Nah, saya lanjut. Ini di berita berikutnya ini dari Direktur Vipo Energi Indonesia yang hadir dalam rapat dengar pendapat. Jadi sampai dipanggil oleh Komisi 12 ya, RDP, karena memang ini sudah beredar isu ini dan nampaknya juga ditandai oleh beberapa SPBU swasta itu tidak menjual BBM atau sementara tidak menjual. Nah, mengungkapkan bahwa perusahaan batal membeli BBM dari Pertamina karena ada beberapa hal teknis yang belum bisa dipenuhi oleh Pertamina. Sehingga apa yang sudah kami minta itu dengan terpaksa dibatalkan, ungkapnya. Ini dari Direktur Vipo Energi tadi ya.
dalam RDP dengan Komisi 12 hari dikutip Kamis 2 Oktober 2025. Namun pihaknya si Pipo tadi ya tidak menutup kemungkinan bila di depannya membeli BBM dari Pertamina jika spesifikasi yang diminta oleh pihaknya bisa dipenuhi oleh pihak Pertamina. Nah, ini dikutip langsung pernyataan, tidak menutup kemungkinan kami akan tetap berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang. Siapa tahu apa yang kami minta bisa dipenuhi oleh Pertamina dan kami akan beli dari Pertamina. Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa stok BBM Pipo sudah habis untuk bulan Oktober 2025. Nah ini ya, jadi tidak ada lagi yang bisa kami jual untuk bahan bakarnya yang pada akhir bulan Oktober ini. Berarti masih tinggal sedikit. Itu saja yang bisa disampaikan. Jadi memang biasa ya korporasi tidak punya kewajiban terlalu terbuka kepada publik. Kalau begitu November Desember dia nggak punya barang nih kalau tidak selesai urusan ini. Nah tapi tadi apakah itu karena dia kuota impornya dia sudah habis kan impor untuk BBM fuel base itu harus ada kuotanya ya masing-masing. Nah sementara ketika mau beli dari Pertamina ada soal teknis. Nah nanti saya bacakan apa teknis yang terutama. Tapi tidak tertutup juga soal harga karena kita tidak tahu kan. Nah di sisi lain Wakil Direktur Utama Pertamina, nah ini dari sisi Pertaminanya nih, Pertamina Patraniaga, tapi ini anak usaha Patraniaga, Ahmad Muhtasar mengungkapkan salah satu yang menjadi kendala dalam kerjasama antara pihak swasta dengan Pertamina adalah lantaran adanya kandungan etanol pada BBM murni atau base fuel milik Pertamina. Nah, kandungan etanol tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi BBM SPBU swasta. Nah, apa yang menarik? Ini jadi menarik buat kita nih ya, bahwa selama ini kita kan pernah berkali-kali sebelum ini berita tentang korupsi yang membuat Pertamax itu yang dijual di Pertamina itu sebetulnya tidak sesuai dengan spek Pertamax, kan kita sudah dengar itu ya. Nah ini yang gini nih jadi malah mulai membuka nih beberapa sisinya, belum semuanya. Bahwa ketika ini harus beli di Pertamina, bahan BBM murninya, itu si BP dan BP dengan Vivo ini menolak karena itu ada kandungan, nah ini dibaca nih, ada kandungan etanol. Jadi adanya kandungan etanol pada BBM itu. Kandungan etanol tersebut dinilai tidak sesuai dengan spek yang biasa mereka pakai di kedua swasta itu. Sebenarnya ada juga satu lagi Shell ya. Nah kontennya itu ada kandungan etanol. Nah di mana secara regulasi itu diperkenankan. Nah ini lagi argumennya Pertamina, regulasinya boleh etanol itu sampai jumlah tertentu. Kalau tidak salah sampai 20% etanol, pakai kalau tidak salah loh ya, di depan DPR ini. Nah sedangkan di situ ada etanol 3,5%. Kalau si swasta maunya 0% ya etanolnya. Nanti silakan cari di beberapa tulisan lain apa sih masalahnya dengan adanya etanol itu. Jadi ini kan membuka nih. Jadi berarti kan memang yang dijual di Shell, di berita ini Pipo dan BP, tapi kelihatannya Shell juga itu 0% etanol. Sementara yang Pertamina ada etanolnya meskipun memenuhi syarat regulasi. Tapi ini kan bukan soal regulasi kan, soal mereka membuat spek terhadap barang mereka seperti apa. Nah saya ulangi lagi lah, padahal masih masuk batas ambang ini menurut Pertamina. Nah, tetapi teman-teman SPBU swasta berkenan jika nanti pada kargo selanjutnya siap bernegosiasi kalau kualitas sesuai lah. Ini masalah kualitas, masalah konten. Kontennya ini aman bagi karakteristik spesifik produk ya. Tapi kan beda-beda ya dan seterusnya lah. Tapi saya ingin mengangkat sisi lain ya. Ini kan jadi malah membuka ke ruang publik. Oh, berarti opini, ya persepsi sebenarnya kan. Tapi bahwa yang di SPBU swasta itu yang sama tentu ya, yang sama-sama dinyatakan sama Pertamax-nya atau apanya gitu, maka di SPBU swasta lebih baik terungkap dari peristiwa ini kan. Yang kedua, sebetulnya bagus saja kalau pemerintah mau mengatur agar mereka tidak boleh impor sendiri, impor harus dari Pertamina tentu dengan B2B tadi ya, bahwa itu memang sesuai dengan hitung-hitungannya. Nah, tetapi berarti kan si impor Pertamina itu juga harus jelas kan. Nah, di berita lain bukan di sini, tadi saya sudah sempat baca juga
Pertamina juga diminta menurut berita itu, info dari mana, si Pertamina tidak mau membuka itu impornya dari mana. Itu juga disyaratkan oleh swasta ini. Jadi dia mau yang mau dijual ke saya itu impor dari mana gitu, detail. Itu ya. Jadi ini saya harus mengakui bahwa kalau memang bisa ada kebijakan bahwa swasta tidak sembarangan bisa mengimpor, itu jelas bagus lah. Tapi kan swasta itu juga harus punya perhitungan bisnis, jangan sampai juga membuka ruang fraud ya, ruang tanda petik ya, ruang korupsi di mana Pertamina memaksakan sebagai kekuatan untuk menaruh harga tertentu dan seterusnya lah, itu juga tidak harus diusahakan. Nah, yang jelas berita-berita ini membuat publik jadi tahu kalau begitu kualitas di Pertamina selama ini memang tanda petik ya kalah dengan yang di SPBU swasta. Kan ini jadi masalah lagi, kecuali yang subsidi ya. Nah, mudah-mudahan berita ini dan berita-berita sebelumnya maupun tindak lanjut berikutnya ini lebih mengutamakan kepentingan publik ya. Jadi tidak hanya soal perusahaan swasta itu atau Pertamina saja, tapi adalah publik. Malah ada berita Pak Bahlil memanggil para pelaku itu. Saya kira ini juga, kalau memang B2B, mengapa Menteri SDM perlu memanggil mereka ke kantornya? Mudah-mudahan ini tidak benar berita itu ya, tapi silakan dicek. Demikian informasi ini kepada para pemirsa untuk kita tetap mengikuti berita-berita yang sangat penting buat kita seluruh rakyat Indonesia ini.